Pernyataan klise. Gak mungkin kita satu-satunya makhluk hidup di alam semesta yang begitu besar ini. Diperkirakan ada 200 sekstiliun bintang dan sekitar 10 juta miliar planet yang mengitarinya. Apa mungkin kita sendirian? Tapi gimana kalau ternyata kita memang sendirian? Halo pejuang hidup, welcome kalau kalian baru nemu channel ini, dan welcome back kalau kalian udah pernah mampir ke channel ini. Stop, jangan dulu subscribe channel ini ya, karena di akhir konten aku baru akan minta kalian untuk subscribe. Oke, langsung aja. In this video, we're gonna talk about alasan kenapa kita mungkin sendirian di alam semesta ini. Disclaimer, yang akan aku sampaikan nanti bukan pendapat pribadi aku ya. Catat ya guys ya. Aku hanya berusaha memaparkan alasan beberapa ilmuwan yang memiliki pandangan bahwa kita mungkin satu-satunya kehidupan cerdas di alam semesta. Oke, let's go, kita mulai. Berdasarkan pengamatan para ilmuwan, ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta. Yang mana setiap galaksi itu kan terdiri dari banyak sekali bintang-bintang ya. Sehingga ilmuwan itu memperkirakan ada sekitar 200 sekstiliun bintang. Bayangin guys, berapa nol tuh di belakangnya. Kalau nggak tahu, kebetulan aku sempat browsing ya. Sekstiliun itu ternyata ada 21 nol di belakang angkanya. Dan kebayang nggak, dari sebegitu banyaknya bintang, pasti kan ada beberapa planet ya yang mengitari setiap bintangnya. Jadi memang terdapat lebih banyak, super banyak planet. Diperkirakan ada 10 juta miliar planet. Nah tuh, hitung aja dah, nolnya berapa banyak dari juta dan miliar. Intinya, alam semesta ini tuh sangat luas. Dan saking luasnya, banyak orang berpendapat bahwa kita nggak mungkin lah menjadi satu-satunya kehidupan di alam semesta ini. Dengan jumlah peluang sebesar itu, aneh aja kalau misalnya cuma di bumi doang yang ada kehidupan gitu. Kita nggak sespesial itu deh kayaknya. Tapi ada sebuah paradoks terkenal yang disebut Fermi Paradox. Paradoks ini awalnya muncul ketika seorang fisikawan Enrico Fermi melontarkan sebuah pertanyaan tentang keberadaan peradaban alien. Dia bilang, where is everybody? Dari banyaknya galaksi, bintang, planet, harusnya alam semesta ini ramai kan? Harusnya kehidupan cerdas itu bukan cuma ada di planet bumi. Tapi nyatanya kok nggak ada apa-apa. Nggak ada sinyal, nggak ada kunjungan, nggak ada jejak yang benar-benar teramati dan bisa dikonfirmasi. Yang ada hanyalah keheningan yang luas dan abadi. Gila. Anyway, banyak orang yang meyakini adanya kehidupan lain selain di bumi itu karena melihat statistik dari jumlah galaksi, planet, dan sebagainya gitu ya. Tapi kita lupa nih kalau ternyata argumen yang hanya berdasarkan statistik memiliki kelemahan juga. Kita lupa nih memikirkan berapa sih peluang terciptanya kehidupan secara spontan dari nol atau yang disebut proses abiogenesis itu. Karena kalau misalnya peluang terjadinya abiogenesis saja kita itu tidak bisa memperkirakan, which is sangat sulit ya untuk mewujudkannya gitu. Lalu apa artinya kita ngotot bilang kalau misalnya nggak mungkin peradaban itu cuma ada di bumi? Nah ternyata hal ini juga yang membuat ilmuwan seperti misalnya Profesor Sam Carroll atau seorang astrobiolog Jacob Haq-Misra, astronom Seth Shostak, dan yang lain-lainnya skeptis dengan pandangan populer yang bilang bahwa kehidupan kayak di bumi pasti banyak di luar sana. Emang bener sih bahwa ada banyak penemuan planet yang mirip bumi ya, tapi satu kemungkinan besar yang terjadi adalah hidup itu bukan sesuatu yang mudah terjadi. Bayangin aja, semua kebetulan yang harus terjadi selaras agar hidup bisa muncul. Yang pertama, atom-atom harus membentuk molekul kompleks. Selanjutnya, harus ada air, karbon, dan kondisi stabil. Yang ketiga, evolusi harus terjadi selama miliaran tahun tanpa terganggu bencana total. Banyak orang mengatakan kalau hidup bisa bertahan di kondisi ekstrim kok, seperti misalnya di dasar laut, ruang angkasa, atau misalnya dalam kondisi asam gitu ya. Berarti hidup itu gampang dong. Nah, tapi ini keliru. Makhluk-makhluk itu adalah hasil dari miliaran tahun evolusi. Mereka sudah kompleks sejak awal. Tapi kehidupan pertama yang muncul pasti sangat sederhana kan?
dan tidak memiliki kemampuan bertahan seperti itu. Jadi, fakta bahwa kehidupan itu bisa bertahan dalam kondisi ekstrim tidak membuktikan nih bahwa kehidupan itu bisa mulai dari sana. Dengan kata lain, meskipun bahan-bahan pembentuk kehidupan itu memang tersedia secara luas di alam semesta ini ya, tapi ini juga tidak membuktikan bahwa kehidupan itu pasti akan muncul. Karena apa? Ya karena kehidupan itu bukan sekedar kumpulan bahan kimia gitu ya, tapi hasil dari reaksi yang sangat spesifik dan kompleks hingga mampu menciptakan sistem yang bisa menggandakan diri dan berevolusi. Jadi ya memang reaksinya pun tidak segampang mencampur-campur bahan kimia dan jadilah kehidupan ya, enggak, sama sekali enggak kayak gitu. Dan sampai saat ini emang belum ada satupun eksperimen di bumi ini yang berhasil menciptakan kehidupan dari nol atau abiogenesis secara utuh. Meskipun dunia sains itu bisa ya menciptakan komponen kehidupan seperti misalnya asam amino, lipid, dan RNA secara sintetis gitu ya, tapi belum ada nih yang berhasil menyatukan semuanya menjadi makhluk hidup yang bisa tumbuh, berkembang biak, dan berevolusi. Kalau menurut kalian bagaimana pejuang hidup? Apakah kita ini memang sebuah keajaiban alam semesta? Atau mungkin kalian berpikir pasti ada kehidupan cerdas atau kehidupan canggih selain kita di luar sana? Coba komen di bawah ya pemikiran kamu. Anyway, meskipun beberapa ilmuwan itu skeptis tentang adanya kehidupan di luar bumi, tapi hampir semua dari mereka itu tetap terbuka kok pada kemungkinan lain yang bisa saja terjadi. Beberapa teori atau spekulasi yang berkembang diantaranya bahwa mungkin ya kehidupan itu memang sering terjadi, sering muncul, tapi tidak bertahan lama, layaknya percikan api di padang pasir, terang sekejap, lalu hilang. Penyebabnya ya bisa bermacam-macam, bisa karena mungkin perang nuklir, perubahan iklim yang ekstrim, kecerdasan buatan yang tidak terkendali, atau teknologi yang membunuh penciptanya. Pertanyaannya, apa mungkin semua peradaban cerdas mencapai titik kehancurannya sendiri? Bagaimana menurutmu pejuang hidup? Apakah sekarang kita sedang menuju kehancuran juga dengan segala macam kecanggihannya? Coba komen di bawah ya. Anyway, selain kemungkinan kehidupan yang sering muncul, ada juga pemikiran bahwa mungkin alien itu sebenarnya ada, tapi kita nggak tahu nih cara melihatnya. Karena mereka bisa aja nih hidup dalam dimensi lain, menggunakan teknologi komunikasi yang nggak bisa kita deteksi, atau hidup dalam bentuk non-biologis, misalnya AI gitu ya, atau bahkan bentuk energi gitu. Kita nggak tahu ya, atau mungkin mereka sudah ada di sini mempelajari kita secara diam-diam, dan kita terlalu primitif untuk menyadarinya. Bisa jadi mereka sejuta tahun lebih maju dari kita, dan mungkin bagi mereka kita ini seperti semut gitu ya. Kita membangun kota, roket, internet, tapi semua itu seperti gundukan tanah bagi mereka. Dan ya seperti halnya kita nggak ngomong sama semut ya, mungkin mereka juga nggak tertarik untuk ngomong sama kita, iya nggak sih? Kita hanya terlalu kecil gitu loh untuk diperhatikan. Mungkin ya. Bagaimana menurutmu pejuang hidup? Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Atau apakah kamu berpikir alien itu ada? Atau mungkin sempat ada dan sudah punah? Pada akhirnya, jika kita memang satu-satunya kehidupan cerdas di seluruh alam semesta, artinya kesadaran, seni, musik, cinta, dan semua makna hanya ada di sini. Di planet kecil yang mengelilingi bintang biasa di pinggiran galaksi biasa. Mungkin tugas kita itu bukan sekedar bertahan, tapi membawa kesadaran ke bintang-bintang, menyalakan cahaya kecil di setiap sudut kegelapan, agar semesta ini tidak kosong, tidak sunyi. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya aku bikin video-video baru yang menarik lainnya.